Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini teman? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, kita akan berbagi tips gimana sih cara perawatan keladi ya. Ya, karena apa? Karena keladi itu adalah salah satu tanaman hias yang sangat cantik teman-teman. Nih, selain cantik, dia mempunyai ciri khas tersendiri ya teman-teman. Nah, terkadang ada seperti warnanya seperti ini. Nih, terus seperti ini juga. Nih, burik-burik manja ya. Nih, gini. Terus ada yang seperti ini ya. Ya warna-warni ya teman-teman. Nah, warna-warni. Ya, seperti itulah keladi. Ya, semakin lama itu semakin menjadi teman-teman. Jadi jangan khawatir ya kalau teman-teman tuh punya keladi warnanya hijau atau warnanya itu nggak menarik lah kalau kecilnya. Tapi insya Allah nanti kalau besarnya itu akan cantik teman-teman. Ya, kita akan berbagi 5 tips ya untuk perawatan keladi supaya cepat besar, cepat rimbun, dan pastinya subur teman-teman. Oh ya, yang pertama itu masalah media tanam teman-teman. Nah, usahakan keladi itu medianya poros ya. Ya, media poros itu seperti apa aja ya Mas ya. Ya, media poros itu adalah media yang supaya untuk berongga teman-teman. Jadi kalau untuk perkembangan akar terus sirkulasi udaranya untuk keladi itu bagus teman-teman. Nah, biasanya itu bisa dipakai dengan ya daun terembesi, bisa ada daunan semua itu bisa teman-teman. Tapi sebelumnya difermentasi, terus kita pakai sekam mentah juga bisa, sekam bakar bisa, terus tanah dan pastinya itu tanah sawit atau tanah humus teman-teman ya. Semua media bagus ya. Kalau kita itu pakai sekam mentah, sekam bakar sama fermentasi daun terembesi ya teman-teman. Ya, untuk perbandingannya 50% daun terembesi, sekam mentah sama sekam bakarnya itu 50% teman-teman. Jadi untuk medianya poros ya. Jadi kalau dipegang begini, ini selain ringan, itu untuk sirkulasi udara yang di dalamnya ya, untuk perkembangan akar itu bagus teman-teman. Nih, seperti ini ya. Nih, untuk keladinya ini. Ya, usahakan medianya poros, insya Allah untuk perkembangan keladi bagus teman-teman. Terus yang kedua itu masalah pengairan atau penyiraman teman-teman. Nah, keladi itu salah satu tanaman yang suka dengan tempat yang lembab ya. Jadi usahakan medianya itu lembab teman-teman. Ya, lembab itu gimana ya Mas ya? Lembab itu adalah media yang basah terus teman-teman. Nah, basah seperti ini ya. Intinya lembab lah kalau medianya itu nggak kering lah. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kita penyiraman itu 2 hari sekali ya. Nah, berhubung kita pakai tatakan air seperti ini, nih, tatakan air seperti ini ya teman-teman. Nah, kita itu biasanya kita lebih efisien teman-teman dalam hal penyiraman ya. Kita biasanya tuh pakai bisa seminggu sekali atau 4 hari sekali ya, tergantung airnya itu tinggal habis atau enggaknya teman-teman. Nah, kalau nggak pakai tatakan, kita tuh sebelumnya itu 2 hari sekali biasanya. Ya, itu adalah faktor utama juga untuk untuk masalah air atau penyiraman ya untuk keladi. Terus yang ketiga itu masalah sinar matahari ya teman-teman. Simat itu mengandung vitamin yang bagus untuk semua makhluk hidup teman-teman. Begitu juga untuk keladi ya. Nah, jadi usahakan teman-teman keladinya itu bisa kena simat itu dari jam 7 pagi atau sampai jam 11 siang itu lebih dari cukup teman-teman. Nah, jadi untuk perkembangan keladi nanti itu akan seimbang alias itu tumbuhnya itu enggak itu teman-teman, enggak, biasanya kalau kekurangan simat ya itu akan mengakibatkan biasanya stang ini teman-teman ya, stangnya itu menjulai ya. Biasanya kalau keladi kurang simat itu stangnya menjulai terus daunnya kecil, biasanya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau simatnya terpenuhi alias pas, biasanya pertumbuhannya daun sama stangnya itu seimbang teman-teman. Jadi seperti ini nih. Ini alhamdulillah perkembangan simatnya tercukupi seperti ini teman-teman. Jadi untuk perkembangan atau untuk simat itu usahakan terpenuhi ya. Itu akan mengakibatkan perkembangan keladi juga bagus teman-teman. Terus yang keempat,
Yang keempat itu masalah pemupukan ya. Berhubung masalah pemupukan, kita ada dua metode ya teman-teman. Kita pakai pupuk organik dan juga pakai kimia ya. Kalau pupuk organiknya, kita biasanya tuh pakai cangkang telur teman-teman. Tahu kan cangkang telur ya? Cangkang telur yang biasanya kita masak, bisa pakai dulu telur goreng atau apa-apa itu ya teman-teman. Nah, kita cangkangnya itu biasanya kita bersihkan, terus kita panaskan teman-teman pakai sinar matahari. Terus habis itu kita gerus sampai halus biasanya, terus kita pakai media ini teman-teman. Kita taburkan ke media ini. Nah, media-media seperti ini itu biasanya itu sebulan sekali itu cukup teman-teman. Karena apa? Karena cangkang telur itu mengandung kalsium ya teman-teman. Ya, kalsium untuk semua tanaman itu bagus teman-teman. Jadi nggak ada efek sampingnya. Karena kalsium yang ada cangkang telur itu sangat-sangat banyak teman-teman. Maka dari itu kalau cangkang telur punya cangkang telur, usahakan dipakai juga nggak apa-apa teman-teman. Itu bagus teman-teman. Terus kita untuk pakai pupuk kimianya, kita pakai NPK ya. NPK-nya itu yang 16 16 16 teman-teman. Ya, kita pakai ini. Nih, biasanya kita itu pemakaian sekitar 1 bulan sekali teman-teman, atau bisa 2 minggu sekali juga bisa teman-teman. Ya, karena apa? Karena di dalam nutrisi yang ada di NPK ini unsurnya itu seimbang teman-teman, dari N, nitrogen, P, fosfor sama K, kalsium itu seimbang. Jadi untuk perkembangan keladi atau untuk pemupukan itu seimbang, jadi nggak usah khawatir. Cuma ada satu syarat ya teman-teman, untuk pemakaian pupuk ini jangan terlalu banyak ya. Biasanya kita satu tanaman itu biasanya kita pakai 3 atau sampai 5 itu teman-teman, 5 butir ya. Contoh seperti ini ya teman-teman, seperti ini ya. Ini 3 ini kita taburkan di media tanamnya ya. Usahakan kalau menaburkan ya teman-teman, usahakan jauhkan dari jangkauan ini teman-teman, stangnya ya, stang keladi ya, stang keladi atau daun keladi ya teman-teman. Karena apa? Karena ini pupuknya menurut saya itu agak keras teman-teman. Kalau kena stang atau daun keladi ya, itu akan mengakibatkan keladinya akan mengalami kelonyotan ya. Karena pupuknya itu terlalu keras dan panas. Biasanya keladinya kalau kena pupuk ini NPK ini, dia akan mengalami masalah kelonyotan teman-teman. Ya, usahakan jauhkan dari jangkauan stang sama keladinya ya. Ya, itu akan lebih baik teman-teman. Jadi nggak mengandung resiko apapun ya. Ya, itulah salah satu pemupukan dari Lampung Q teman-teman. Terus yang kelima ya, kalau teman-teman nanam tanaman semua, usahakan tuh tanamlah dengan baik, terus siramlah, pupuklah, dan pastinya itu cintailah tanam-tanaman Anda ya. Karena apa? Seperti malika teman-teman. Tanamlah seperti malika teman-teman. Cintai, tanam rawatlah sepenuh hati ya intinya. Rawatlah sepenuh hati tanaman Anda. Insya Allah dia akan berbakti teman-teman. Nah, berbakti dalam apa ya Mas ya? Biasanya kalau tanaman dirawat dengan sepenuh hati, terus diajak berbicara dari hati dalam hati, itu akan mengakibatkan dia akan mengalami kesuburan teman-teman. Biasanya kalau keladinya subur, terus cantik, terus lihat dipandang mata, itu biasanya kita selain keladinya cantik, kita itu melihatnya juga merasa nyaman teman-teman, alias kita itu bersyukurlah intinya ya. Bersyukurlah kalau tanaman Anda itu subur, terus cantik, alias berbakti, itu akan mengalami keladinya itu, dan kita pun juga senang teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk pembahasan tentang gimana sih tips perawatan keladi dan cepat besar dan pastinya semakin cantik ya. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe pastinya. Dan semoga perkembangan dunia keladi Indonesia itu semakin maju dan berkembang, dan perkeladian itu semakin banyak peminatnya ya. Ya mungkin cukup sampai di sini kita akhiri, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.